Saya buka masker, ya. lebar. Nah, ya kelihatan jelas. Cantong. Bang tadi kenapa? Tadi masih bingung siapa ya gitu. Dibuka? Oh calontong gitu. Sama. Saya nggak pakai Pak, percuma. Kenapa? Biasanya tuh siapa ya? Dibuka? Siapa sih? Mending nggak pakai Pak. Iya. Ada yang memang di dunia ini semakin dibuka semakin nggak jelas. Ini wajahnya Mas Akbar. Ya Pak, terima kasih sebagai ajudan Bapak. Ya, semua yang mendampingi pejabat itu namanya aju. Kok aju? Iya, yang mendampingi Pak Iqbal. Pak Iqbal itu aju dan Kapolda. Oh iya. Namanya aju, Pak, ya? Aju misal aju dan gubernur. Aju dan gubernur. Kalau sendirian Aju. Karena kalau di sebelahnya aju dan londong. oh iya. Bisa aja Bapak ini. Ya saking nganggurnya. Terima kasih. Ini memang acara yang luar biasa. Harusnya saya nganggur Pak Iqbal, tapi saya bela-belain datang di Pekanbaru untuk acara bisa sambut yang luar biasa ini. Tepuk tangan buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat yang luar biasa. Katanya ke Mapolda Jogja. Ya, memang maunya saya ke Jogja, tapi saya pikir ngapain di sana, nggak ada acara Pak. Makanya saya mau ke sini. Saya pikir ada. Enggak. Tadi pagi ngomong harusnya nih saya ke Jogja. Iya, harusnya pengennya ke Jogja, tapi karena nggak ada acara yang penting yang jelas inilah. Tapi memang kalau dengan polisi itu ya Pak, saya itu dipanggil polisi itu bukan baru sekarang Pak. Saya sejak SMA Bu, sering dipanggil polisi itu sejak zaman SMA dulu. Kalau ada kegiatan polisi mesti saya dipanggil. Kegiatan apa? Biasanya ya kalau nggak operasi ketupat, operasi lilin, operasi Semeru gitu, operasi lalu lintas itu saya sering dipanggil dikasih surat tilang. Rutin saya itu sejak SMA. Makanya sekarang karena pengalaman jadi saya kalau tampil di depan polisi ini udah tenang. Dulu kalau di depan polisi saya bawanya pengen putar balik aja gitu. Depan polisi mau putar balik. Tapi sekarang udah tenang. Karena di depan polisi. Ya karena di depan honornya. Udah lunas. Saya kira karena di depan polisi. Dihubungi kan langsung dihubungi dah. Saya memang tadi kebetulan ini nggak tahu karena kebetulan mungkin ya. Iya. Oh tadi pagi pas kebetulan Pak Kapolri telepon. Terus beliau ngomong, beliau menyampaikan apa? Nggak tahu. Katanya telepon. Loh, Pak Kapolri pasti telepon lah. Masa Pak Kapolri nggak telepon? Pasti sempat telepon beliau. Telepon Bapak. Siapa yang bilang telepon saya? Saya kan nggak bilang Pak Kapolri telepon saya. Pak Kapolri tadi pagi sempat telepon. Nah beliau telepon siapa ya saya nggak tahu. Iya, saya juga tahu Pak. Ya. Ini mewakili Pak Kapolri. Jadi saya mewakili Pak Kapolri, Iya. walaupun saya nggak tahu Pak Kapolri tahu atau tidak kalau saya wakili. Tapi yang jelas ini acara luar biasa karena dihadiri presiden dan wakil presiden juga. Mana? Dalam bentuk foto. Ada Pak ya? Bahkan beliau hadir sebelum kita datang. Ini saking pentingnya acara. Itu hiasan Pak. Bapak ini. Tapi kalau memang masa pandemi kemarin saya kalau diundang di acara-acara seperti ini Pak, saya lebih aman kalau pakai batik. Jahitin baru loh ini ya. Ini rancangannya beda nih. Rancangan siapa ini? Ini rancangan belanja yang sudah setuju istri. Jadi batik. Tapi masuk ke gedung itu paling aman kondisi seperti sekarang ini mending pakai batik. Karena pernah saya masuk ruangan pakai batuk, malah disuruh spek. Mending pakai batik, jangan pakai batuk. Aduh, kalau Pak Tabana, Pak Tabana kan beliau Batak. ya, pakai batik juga. Pak Batak pakai batik. Iya. Jangan batuk loh Pak. Pak Tabana itu Batak. Bapak Karo Pak ya? Batak Karo. Ibu juga ya? Ibu email Imelda Sinulinga, Batak juga Pak ya? Iya. Karo-karo ini Batak.
Beliau berdua itu Batak. Kalau orang Jawa, karo-karo itu Dua-duanya. Jadi kalau bapak Batak karo, ibu juga Batak. berarti karo-karo ini Batak. Dua-duanya Batak. Aduh. Mohon izin karena tadi beliau-beliau kan membuka dengan pantun. Iya, semuanya di sini di daerah khususnya Sumatera, Melayu itu selalu dibuka dengan pantun, Pak. Makanya saya juga akan membuka dengan, tapi mohon izin karena tulisannya kecil saya harus pakai kacamata. Iya. Ini kacamata progresif apa? Plus minus. Oh, plus minusnya jadi 1. Iya. Plusnya berapa? Plusnya kan untuk baca jadi 1/3/4, 1/75 plusnya. Plusnya. Minusnya? Minusnya ya ini cuma bautnya lepas sama ada baret dikit. Ini itu aja. Iya, berarti kacamata plus Minus. ya. Harus dengan pantun loh, Pak. Ya, kan namanya tamu udah harus menyesuaikan adat yang berlaku, makanya yang penting itu berlaku sopan pantun. Ya. Sopan pantun ya. Beli durian di pasar pagi. Hah? Enggak, Pak. Oh, dibilang jago. Mana tadi? Saya ulangi. Beli durian di pasar pagi. Di pasar pagi membeli durian. Terima kasih mengundang kami lagi. Izinkan kami memberi hiburan. Karena kalau dengan Pak Iqbal itu saya sudah Sering ngobrol? sering tegur sapa dengan beliau. Oh, sudah sering bertegur sapa ya. Setiap ketemu saya tegur beliau. Pak Iqbal, selalu beliau, siapa kamu yang tegur sapa? Jadi sering tegur sapa Pak Iqbal. Saya tegur, beliau jawab, siapa kamu? Itu tegur sapa. Tegur sapa. Iya. Karena memang saya terakhir ketemu Pak Iqbal itu pas Pak Iqbal terakhir ketemu saya itu Pak ya. Itu ingatnya. Kapan? Nah, kapannya saya lupa. Terakhir saya ketemu beliau pas beliau ketemu saya terakhir. Iya. Dan ada Pak Gubernur Riau. Iya, Bapak Samsuar. Bapak, selamat malam Pak. Malam Pak. Ini karena banyak sekali pejabat, saya tidak bisa menyapa satu persatu. Makanya saya beri kesempatan untuk Bapak menyapa saya bersama-sama. Untuk menghemat waktu Pak. Karena kalau disebutkan yang pindah dan yang baru lama. Iya. Dan juga hadir dari Forkopimda. Beliau ini semua termasuk Forkopimda. Nah, makanya tugasnya memang selalu siap untuk dipindah. Namanya Forkopimda. Apa Pak? Forum Komunikasi Pimpinan siap untuk dipindah. Jadi bertugas dimanapun harus siap. Mutasi. Ya, ya namanya kalau polisi itu mutasi yang biasa. Karena mutasi itu prinsipnya kan mudah-mudahan tambah berprestasi. Nah, Amin. makanya selamat juga untuk Pak Irjen Polisi Tabana Bangun tugas di Kapolda Kepulauan Riau. Bisa sambut di sana kapan? Saya cuma tanya. Kita kasih ucapan dulu ya. Kan biasanya kalau lepas dari Riau kan di sana ada juga kan. Iya. Biasanya gitu. Dan biasanya juga nggak lama itu. Paling dalam minggu-minggu depan. Saya kosongkan Pak. Bercanda Pak, mohon maaf. Kalau beliaunya kan dari Medan. Dari Medan. Medan jadi pasti akan sukses dimanapun ditugaskan. Kenapa? Karena menguasai Medan. Orang yang menguasai Medan itu ditugaskan di mana? Karena dari Batak. Sukses. Oh iya benar menguasai Medan. Karena terus terang kalau melihat polisi, apalagi kalau melihat Pak Iqbal, itu terus terang cita-cita saya dulu Pak. Saya itu cita-cita saya dulu pengen jadi Kapolda seperti bapak saya. Bapaknya Kapolda? Loh, enggak, bapak saya juga pengen. Bapak saya
juga pengen. Loh, jangan-jangan kamu adikku. Cita-cita itu pengen seperti, berarti bapaknya. Saya itu punya cita-cita pengen menjadi Kapolda seperti bapak saya. Berarti bapaknya Kapolda. Bapak saya juga pengen. Kalau cuma itu, bapak saya juga pengen. Berarti kamu saudaraku. Ya, sama-sama pengen, bapak saya juga pengen, dan sama-sama nggak kesampaian. Keluarga saya konsisten, karena saya Iqbal itu dulu beliau di Kapolda Jatim, ketemu saya pelawak, iya Pak ya. Oh ya, Kawak dan Di Jati. Jakarta, Kadifumas, Polri, ketemu saya pelawak. Ngisi acara pelawak. Ketemu saya beliau dulu Kapolda di NTP, ketemu saya pelawak. Malam ini beliau Kapolda Riau, ketemu saya tetap pelawak. Jadi sebenarnya secara karir Bu, karir beliau dibanding saya itu lebih stabil dan konsisten saya. Pelawak terus saya. Bapak kan meningkat. Iya, beliau meningkat, saya itu stabil. Kan stabil dan konsisten itu untuk mengganti kata stuck. Nggak berkembang. Karir saya udah stuck, nggak berkembang, jadi pelawak terus. Tapi alhamdulillah, saya sering diundang kemana-mana untuk menghibur. Makanya saya begitu ditelepon acara ini udah. Saya yang penting saya lihat tanggal dulu. Yang saya begitu ditelepon, saya tanggal dulu. Dihubungin Dihubungi langsung, saya tanggal dulu. Kalau saya nggak pernah dihubungi acara, apalagi acara polisi ini mikir uang dulu, saya nggak pernah. Wede, mantap. Nah, karena uang dulu kan sudah nggak laku. Apa yang saya pikirin? Yang laku uang sekarang Pak ya. Uang dulu udah nggak laku, ngapain dipikirin? Kan dihubungin bapak, yang penting tanggal dulu. Iya, saya nggak pikir uang dulu. Karena Uang dulu sudah nggak laku. Yang laku uang sekarang, jadi jangan dipikirin. Gitu. Jadi Karena niat saya itu apa? Kalau udah acara polisi dimanapun, makanya saya siap berangkat itu karena ibadah yang ada dalam pikiran. Pahala, saya tuh cari pahala, niat saya ibadah. kalau Uang hanya syarat sah ibadah. Misalnya ini sholat, uang itu wudunya. Jadi kalau nggak wudu, ya sholatnya nggak sah. Cuma itu aja. Cuma itu. Kalau begitu ditelepon bener loh, saya pas ditelepon, jangan ngisi acara bisa sambut bapak uang langsung iya. enggak, saya dilema itu. Dilema Pak, ini saya ambil atau saya terima gitu kan. Saya pikir-pikir sampai seminggu, akhirnya saya putuskan udah ini saya terima, karena kalau ini nggak saya terima Bu, ini diambil orang lain. Saya putuskan saya terima. Demi acara ini ya. Ya, ini khusus saya makanya datang ke sini, bangga sekali saya. Dan jangan lupa seperti yang disampaikan tadi beberapa pejabat, yang hebatnya laki-laki, nah peran ibu-ibu banyak kali. Tepuk tangan buat ibu-ibu yang luar biasa. Di belakang pria yang sukses atau di belakang bapak-bapak yang sukses, itu banyak bapak-bapak yang sukses juga. Di belakang. Di belakang bapak-bapak yang sukses. Nah, itu banyak bapak-bapak yang sukses juga. Bukan itu peribahasanya. Di belakang bapak-bapak yang sukses ada ibu-ibu yang hebat. Itulah makanya saya itu walaupun pelawak, saya itu paling hormat sama istri dan ibu saya. Orang pertama kali yang saya makanya sama istri itu saya tuh Bu, sejak menikah dulu hampir tiap hari ngasih uang sama istri. Bener nih Pak, nggak pamer saya. Hampir tiap hari saya kasih uang. Begitu menikah, besoknya saya mau kasih uang, hampir. Besoknya lagi, hampir. Sampai sekarang hampir tiap hari, nggak pernah kesampaian. Mau dipegang saya tarik, hanya hampir terus. Pelit itu. Lo bukan pelit, apalagi masa pandemi kemarin hampir 3 tahun saya nggak kasih uang tunai sama istri. Karena uang tunai itu kan bisa menjadi media penyebaran virus. Iya. Bukan pelit, ini sayang sama istri. Kan nggak ngasih uang tunai, saya udah pakai sistem cashless. Jadi kalau istri minta cash saya ngeles, istri minta cash saya ngeles. Cashless itu Bu, untuk mempertahankan ekonomi selama pandemi gitu luar biasa. Aduh.
kepercayaan itu penting. Bapak-bapak yang sukses itu karena saya aja dulu, ini mohon maaf, ini sedikit curhat ya. Orang kalau bekerja di dunia hiburan kayak saya itu yang namanya istri itu, waduh, dulu awal menikah terutama, hampir setiap pulang kerja, handphone saya itu selalu digeledah sama istriku. Hampir tiap hari itu. Mungkin curiga ya, karena di dunia hiburan itu kan godaannya banyak gitu. Padahal saya merasa saya ini udah nggak neko-neko, jujur, nggak aneh-aneh, masih dicurigai. Pernah dia geledah-geledah handphone saya. Ada dulu padahal handphone baru bisa buat SMS sama telepon aja, Bu. Iya. Itu digeledah ada nama di kontak handphone saya, Mak Lampir. Curiga istri. Masa ada orang namanya Mak Lampir ya kan? Iya. Penasaran dia, dipencet nomornya. Terus dia kaget, yang bunyi handphone dia sendiri. Dia baru tahu tuh, saya kasih nama di handphone Mak Lampir. Habis kita udah merasa jujur masih dicurigai. Jahat Dan Bapak. habis sejak itu akhirnya udah kapok dia, nggak pernah geledah-geledah lagi. Yang penting kepercayaan. Tapi sekarang sudah percaya. Oh sekarang sudah 100% percaya. Gimana menanamkan kepercayaan? Ya kan saya ini orang lulusan teknik ya, kebetulan istri saya juga kuliahnya teknik, jadi ya saya memberikan kepercayaan itu ya sesuai dengan update teknologi. Iya. Jadi kalau kamu misalnya ke istri, Wah, jangan khawatir, cintaku padamu itu sudah nggak terpisahkan. Kamu tuh ibaratnya ibaratnya kamu dan aku itu perangko dan surat selalu nempel. ini rayuan tapi gak update. Sekarang ibuku pernah lihat perangko lagi? Sudah nggak pernah. Perangko itu apa, anak-anak muda apalagi nggak tahu perangko. Kalau saya update, saya memberi kepercayaan pada istri, saya akan manggilnya mama. Bu, Katanya mama. saya akan izin mertua dulu. Bu, ibu mertua, saya izin dulu. Saya mau kamu itu mencampuri urusan rumah tangga saya. Bu, saya izin anaknya saya kasih tahu gitu. Ya. Maaf, gitu loh. Udahlah, aku itu sama kamu nggak terpisahkan. Tidak bisa hidup satu tanpa yang lain. Kalau diibaratkan aku sama kamu itu udah kayak handphone dan SIM cardnya. Nggak bisa hidup satu tanpa yang lain. Senang istri. Istri percaya seneng. Dia nggak tahu istri saya. Kalau handphone sekarang SIM cardnya sudah bisa dua, Bu. Nggak saya kasih tahu istri saya. Tapi mohon maaf, ini mumpung sebelum dilanjutkan. Tadi waktu di ruang transit, kenapa istriku telepon kamu? Handphonemu kan kamu tinggal. Nah itu lihat panggilan. Ini istri saya sendiri Pak, saya kasih nama istriku. Loh, saya tuh nyimpen nama istriku itu di handphone istriku. Pas handphonenya Akbar ditinggal dia keluar, kok istriku telepon Akbar? Saya pikir apa telepon saya nggak dengar nggak? Saya lihat kok nggak ada miss call. Kenapa istriku telepon? Ini istriku Pak. Ganti istrimu. Oh bikin kaget aja kamu. Ganti istrimu. Bapak yang ganti, cintaku, sayangku. Saya kan nggak suka bohong. Jadi kelepasan. Gara-gara kamu. Cuma kadang-kadang itu seperti itu. Istri saya itu saking apa ya? Kalau saya nyimpen, kalau dulu nyimpen foto pacar, foto istri itu kan di dompet ya Bu ya. Iya. Nanti ibu dulu nyimpen fotonya sama bapak kan di dompet. Kalau sekarang saya nyimpen foto istri nggak bisa di dompet. Kenapa? Karena dompet saya dibawa istri. Jadi kalau saya simpan di dompet yang bawa dia juga percuma. Makanya ini saya jadikan wallpaper. Nah ini istri saya Bu. Ini saya jadikan wallpaper. Sama siapa tuh Pak? Ini sama cucunya. Cucunya siapa ya? Oh cucu ponakan, cucu ponakan. Asal saya belum punya cucu. Ini istri saya. Jadi kalau saya apalagi seperti ini kerja di luar kota, luar pulau gini. Kadang-kadang kita kerja itu menghadapi masalah kan nggak ngerti masalah itu datangnya bisa kapan pun. Makanya kalau saya dimanapun kerja ada masalah, saya tinggal buka handphone, lihat wallpaper wajah istri. Aduh, masalah jadi ringan Bu. Karena masalah paling berat ya ini Bu.
Ini semangat gitu loh, Bu. Jadi ini bapak-bapak kalau cari karyawan itu yang kayak saya ini semangat kerjanya tinggi. Orang kayak saya itu kalau lembur misalnya di kantor malam puyeng target belum tercapai, wah udah malam mumet mau pulang buka handphone lihat wajah istri, mending lembur. Itu semangat kerja. Pak, pinjam foto istrinya Pak. Kenapa? Saya banyak masalah Pak. Sembarangan. Spesial. Tapi apapun kondisi istri saya itu, istri saya itu buat saya paling cantik sendirilah. Iya. Makanya saya larang kumpul temennya, Bu. Makanya begitu kumpul temennya jadi nggak cantik. Bu. Kamu itu udah paling cantik sendiri, jangan sama teman-teman. Tapi emang nggak cantik ya? Loh, bukan nggak cantik. Saya itu gini loh. Dulu sebenarnya saya milih istri yang cantik sebenarnya bisa-bisa saja, tapi memang prinsip ya saya itu. Kenapa saya memilih istri yang nggak cantik? Karena gini, kalau saya pilih istri cantik ketika muda, nanti usia bertambah bisa jadi jelek. Makanya saya pilih istri yang jelek. Nanti kalau tuanya jelek, saya sudah nggak kaget, udah siap mental. Terus sebenarnya untuk masa tua saya juga. Dulu tuh saya tuh bukan pamer ya. Saya itu apapun mengutamakan prestasi. Saya itu ingat punya handphone pertama kali itu juara lomba lari. Saingannya nggak tanggung-tanggung. Polisi, orang satu kampung sama pemilik handphone itu. Maling dong itu. Ya dulu saya copet. Untung saya larinya juara satu. Kalau enggak saya ketangkep dibakar massa saya. Artinya apa? Untuk hal yang negatif saja kita butuh prestasi ya, apalagi hal positif gitu. Makanya apa di rumah saya itu dulu perabot rumah itu hampir semuanya saya dapat dari lomba. Lomba apa aja saya ikut dulu. Dulu KTP saya itu pekerjaan peserta lomba. Termasuk istri ya? Saya dapat kulkas itu juara satu lomba. Dapat TV, dapat pokoknya semua perabot itu juara satu lomba. Istri saya dapat tuh dulu yang menang, yang juara dapat yang cantik. Iya. Nah saya kalah. Ibu ketawanya kenceng banget. Pak, sekarang itu nggak ada bedanya sudah mau cantik mau jelek. Sudah zaman-zamannya skincare, Loh iya lah. Saya tuh kalau sama istri makanya sih saya waktu aku nyoba dong iklan-iklan di TV pakai skincare, saya dukung. Iya. Karena prinsip saya, apapun yang diminta istri itu selalu saya cukupi. Itu prinsip sampai sekarang apapun yang diminta istri itu saya cukupi. Beliin tas dong. Cukup ya, cukup. Gitu. Apapun yang diminta saya cukupi. Pak, minta gelang emas. Cukup, sekali lagi cukup. Jadi minta apapun saya cukupi. Tahu lah. Skincare. Istri saya tuh ya, akhirnya nyoba mau pakai skincare. Begitu pakai rutin sebulan skincare, bedanya langsung terlihat. Perubahannya langsung terjadi. Jadi dulu yang biasanya saya kalau makan ada ayam, ada ikan, ini cuma tahu, tempe, tahu. Perubahannya begitu pakai skincare langsung terasa. Makanya saya terus Sampai skincare gitu ya. luar biasa itu saya. Tapi pernah nggak kantor-kantor belanja gitu ke mall? Nah ini ya, saya tuh punya kebiasaan Mbak. Ini memang agak aneh, tapi dari dulu saya tuh kalau ke mall sama istri, saya begitu masuk mall dimanapun itu yang pertama kali saya cek restroom, toilet Pak. Itu mesti saya begitu masuk mall, apalagi mall yang saya belum pernah datang, begitu saya ke lobby resepsionis tanya restroomnya mana, saya cek dulu karena buat saya kalau mall restroomnya atau kamar kecilnya kotor, nggak bersih, nggak nyaman, saya mending pindah mall. Itu prinsip buat saya, kenyamanan, kebersihan itu udah paling utama. Karena itu sangat penting. Nanti kalau misalnya pas sudah belanja gitu, istri udah bawa tentengan banyak, ngantri di kasir, nah saya pamit izin ke toilet. Gitu. Saya lama-lamain di toilet tuh. Akhirnya kan antrian banyak, istri terpaksa bayar sendiri ya Pak ya kan. Karena makanya saya pastikan toiletnya harus bersih, harus nyaman biar saya betah lama-lama di situ. Bapak-bapak banyak yang kumpul di toilet. Istri
kita di kasir semua Pak ya. Tapi itu makanya penting. Tapi itu dulu Bu, dulu. Kalau sekarang udah Wah, sombong. sekarang bener. Pak mau beli Sekarang apa? kalau masuk misalnya Pak mau beli apa Pak? ini apa? SPG-nya dong. Oh toko boleh. Mau beli apa Pak? Saya kalau sekarang ngomong sama istri gitu, begitu saya masuk duluan ya. Bapak mau beli Semua yang mahal-mahal, yang mewah-mewah, ambil. Wes. Ambil semua. Ah, Ayo ambil semua sebelum istri saya lihat. Ambil, ambil, sembunyiin. Dia bilang gitu. Nanti kalau istri lihat bahaya. Kalau dulu belanja kan di mall kita enak, kita bisa ngeles tuh ya. Saya pamit ke toilet, saya lama-lamain, istri bayar sendiri. Karena apa? Dulu belanja, istri itu nunggunya di kasir bayar. Nah kalau sekarang repot Bu, karena istri belanjanya online, ya kan? Kalau dulu offline belanja, bayar nunggunya di kasir. Nah giliran sudah online belanjanya, nunggunya di kasur. Dengan saya repot harus bayar, karena saya juga perlu ke kasur, ya kan? Itu makanya kalau istri belanja itu sebenarnya buat saya nggak masalah, itu biasa lah. Cuma yang saya gregetan itu gini Bu, seminggu itu minim 2 kali, 3 kali rata-rata belanja paket, datang istri belanja online itu hampir seminggu 3 kali. Bayangkan tuh, kalau sebulan minim 12 paket, nggak masalah belanjanya. Cuma kalau saya perhatikan, kalau pas paket diterima sama istri saya, kurirnya mesti, Bu mohon maaf, untuk bukti difoto dulu ya Bu ya. iya. Saya mikir, kalau sebulan minim 12 paket, ini di handphone kurir sama di handphone saya, foto istri saya lebih banyak di handphone kurir. Bayangin Pak, minim 12 kali dalam sebulan difoto sama kurir. Ya Mas coba lihat handphonenya, bener saya buka, foto istri saya semua, bawa paket itu. Hapus Mas, itu ngeregetin. Saya pengen jadi kurir akhirnya. Siapa tahu kan fotonya karena banyak masalah, makanya butuh foto istri Bapak. Sembarangan, masalah kan sendiri-sendiri. Tapi memang istri saya itu apa ya, jago IT. Istri saya itu pinter IT, apa namanya, jadi keturunan. Jadi bapak mertua saya almarhum itu, walaupun di masa itu beliau belum ada handphone, tapi visioner mertua saya. Jadi ketika istri saya waktu kecil dulu pamit ke bapaknya, kalau pergi kemana aja pesen bapaknya selalu, kamu harus IT. Hati-hati tuh. Hah? Hati-hati. Bukan IT. Oh bapak ibu, mertua saya nggak jadi visioner. Tapi bener, handphone saya ini padahal saya udah nyari paling canggih, pakai face lock loh Pak. Itu kan hanya bisa dibuka pakai wajah kita ya. Ini masih bisa dibongkar sama istri saya. Canggih. Saya sering ngalamin tuh Pak. Kalau handphone sudah geletak ya Pak, terus mulai dipegang-pegang istri gitu, sudah mulai deg-degan tuh Pak. Ini kualitas laki-laki suami yang di bawah standar ini Pak. Ini Bapak Ibu ya, perhatikan ini, 2 orang yang berdiri di sini beda kualitas. Kamu tadi handphonemu dipegang-pegang istrimu di rumah gimana? Ya sudah mulai deg-degan gitu. Bedanya dengan saya melihat handphone dia dipegang istrinya, saya nggak deg-degan. Istri saya, kan istri saya. Itu beda kualitas. Kamu bangun tidur pertama kali yang kamu cari apa? Ya bukan nyari, refleks nyari handphone. Itu ngeles, itu namanya nyari. Kualitas di bawah standar. Bangun tidur yang dicari Handphone. saya bangun tidur, ini bukan pamer Bu, pertama kali yang saya cari adalah anak. Karena handphone saya di bawah anak. Sama aja Oh dong. beda, saya nyari anak, kamu nyari handphone. Nah saya nyari handphone buat nyari anak Pak. Berarti anak nomor 2. Saya nyari anak ketemu, handphone pasti ketemu. Anak nomor 1. Beda kualitas. Tapi pernah nggak handphone dibuka-buka istri? Nah, handphone saya itu dibongkar istri hanya kemungkinan pas saya tidur, karena ini saat nggak saya buka hanya pas saya tidur. Mungkin pas saya tidur dideketin ke wajah saya gitu kan. Dibuka mata saya mungkin gitu. Pilihan dari CCTV kan bisa. Saya kan naruhnya di sisi kompor, di CCTV itu penuh barang. Wifi kan wifi nyambung di handphone. Oh kamera. Kamera. Loh, carport saya itu Bu, Pak. Carport saya kecil, saya pasang 2 kamera.
kamera ini ngawasi kamera ini, kamera ini ngawasi kamera. 6 tahun nggak hilang kameranya. Sepeda motor 4 kali hilang, tapi kameranya enggak. Ada wifi nggak sih di rumah? Loh, kamu itu wifi di rumah saya itu kenceng, saya bayar langganan paling mahal. Kalau bapak ibu nggak percaya mampir ke rumah saya, coba. Wifi di rumah saya itu begitu login langsung log out, login langsung log out, saking kencengnya. Bener. Terus yang tadi Akhirnya saya kan beliin handphone istri kan sama, makanya saya pengen bales bu. Besoknya saya pengen bongkar handphonenya istri kan, saya tunggu dia tidur. Saya ketiduran juga. nggak perlu diceritain kayak gitu. Aduh. Ya kan besoknya bisa lagi ya. Besoknya saya tunggu istri tidur. Saya kan khawatir, jangan-jangan belum nyenyak. Saya tes. Diem. Saya kaget. Loh, kan saya harus memastikan kan kemarin saya ketiduran, ini jangan sampai saya ketiduran. Saya kaget loh, berarti saya belum ketiduran ya kan. Baru saya ambil handphonenya istri. Saya deketin ke wajahnya. Tuh, nggak kebuka. Kurang dekat kan Pak? Ya, saya mikirnya kurang dekat. Saya deketin lagi pelan-pelan. Loh, nggak kebuka juga. Bukan istri bapak kali. Terus ngawur. Sembarang. Bukan istri saya. Nggak mungkin lah. Kalau bukan istri saya kan kemarin saya nggak ketiduran. Mancing-mancing. Itu bercanda. Saya jadi mikir, ini handphonenya sama kok. Wajah istri saya face lock nggak bisa, sampai akhirnya saya nggak bisa tidur. Baru menjelang subuh saya, oh iya saya amati. Istri saya itu ternyata bu, kalau tidur nggak pernah pakai make up. Handphonenya sendiri nggak mengenali wajah dia. Serius pak, handphonenya itu mungkin dulu waktu bikin face lock, face ID itu pakai make up lengkap kan. Nah pas tidur nggak pakai make up, jadi handphonenya nggak kenal wajahnya, itu beda banget. Mungkin handphonenya itu kalau bisa ngomong, ini siapa? Wah gawat itu, wah bener juga. Makanya pengalaman bu, sejak itu supaya handphone saya nggak dibongkar lagi sama istri pas saya tidur. Sejak saat itu saya kalau mau tidur pakai make up. Oh iya, yang penting nggak kebuka handphone. Nah, waktu bang, mau keburu pindah, siapa tahu keburu bisa sambut lagi. makanya ini mohon maaf Bapak Ibu karena waktu sebenarnya materi masih banyak baik pak. Kalau besok pagi masih ada acara lagi. Nah, bapak-bapak nanti nyanyi biasanya kalau bisa sambut gini. Ya acara seperti ini biasa lah. Nanti mungkin Pak Iqbal nyanyi. Oh kalau Pak Iqbal nyanyi pasti semua akan aplaus luar biasa. Mos. Iya dong. Yakin? Yakin ya itu saya yakin. Karena kalau menyanyi di acara seperti ini, kan nyanyi supaya dapat aplaus itu ada 2 syaratnya. Yang pertama suara harus bagus. Yang kedua? Kalau suara nggak bagus, yang syarat kedua jabatan harus bagus. Berarti Kalau jabatannya bagus, nyanyi pasti aplaus semua. berarti Pak Iqbal memenuhi syarat yang mana? Dua-duanya. Pak Iqbal, belum pernah dengar Pak Iqbal. Pak Iqbal itu kayaknya kalau begitu nyanyi, itu penonton langsung lempar bunga. Wis Sama pot-potnya. Aduh. Enggak dengan pantun, saya akan tutup dengan pantun. Wis ditutup dengan pantun Pak. Tapi mungkin ada pesan-pesan dulu Pak buat disampaikan untuk para pejabat dan Sebelumnya saya mengucapkan selamat bertugas untuk para pejabat yang dimutasi atau berpindah ke tempat tugas lain. Mudah-mudahan di tempat tugas yang baru semakin sukses dan berprestasi, dan selamat juga untuk yang menggantikan bertugas di sini mendapatkan kesempatan untuk berprestasi di tempat yang baru juga. Dan ini namanya berjuang ya. Berjuang itu butuh bersatu. Karena kalau bernya 2 jadi berjuang. Jadi berjuang itu butuhnya bersatu aja. Oh iya. Jangan 2 bernya ya. Karena kalau bernya 2 jadi berjuang. Jadi berjuang butuh bersatu. Oh ya.
Pak yang serius dong Pak. Ini kan antara Polri dan Ini semua Pemprov sinergi. betul. Memang dibutuhkan, apalagi di daerah itu suatu situasi kondusif kalau Forkopimda ini bisa bekerja sama bersinergi dengan baik dan tentunya masyarakat akan bisa merasakan. Makanya kebersamaan itu penting. Tidak ada lagi hal-hal yang bersifat individu. Jadi kita ganti aku dengan kita mulai sekarang. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ganti aku dengan kita. Jadi kalau ada tugas itu bukan hanya tugas aku, itu tugas kita. Kalau ada tanggung jawab, bukan hanya tanggung jawab aku, itu tanggung jawab kita. Karena kalau nanti ada keberhasilan, ada kesuksesan, itu bukan hanya kesuksesan aku, tapi kesuksesan kita. Ganti aku dengan kita, mulai malam ini. Berarti ini job kita Pak. Duh, ini job aku. Pak Iqbal, ini job aku Pak, ini bukan job kita. Katanya ganti kita. Itu untuk bapak-bapak, ibu-ibu, bukan untuk kita, ini tetap aku. Kamu mulai mengaku-akukan kita, mengita-ngitakan aku. Ini job aku Pak. Aku sudah aman, kamu belum. Kita memang gantian Bu, jadi kalau beliau ini ada kerjaan ngajak saya, begitu juga sebaliknya kalau saya lagi nganggur diajak beliau, ya saling melanjutkan. Sebentar. Kamu tahu konsep kata gantian ya? Ini nggak ada ganti-gantiannya. Itu hanya pasif dan aktif, nggak ganti tapi. Jadi pantun lagi. Pantun lagi Pak. Karena tadi saya diajak makan patin. Oh patin, ya benar. Kalau makanan kesukaan sebenarnya apa? Kalau saya itu orang Jawa, jadi sebenarnya suka itu saya soto. Paling suka itu yang berkuah, yang panas. Soto di sini nggak terlalu populer mungkin. Ya. Soto apa? Soto ayam apa soto daging? Soto daging gitu ya. Favorit soto daging, tapi yang daging ayam. Berarti soto ya. Berarti soto ayam. Soto daging. Tapi kan dagingnya ayam. Nah iya, tapi saya dagingnya ayam tapi Berarti sukanya soto ayam. soto daging. Yang suka saya kok dipaksa sih. Beda Pak, soto daging sama soto ayam. Ya makanya saya pilih soto daging. Tapi dagingnya ayam. Nih, kalau soto daging dikasih, Dikasih daging. kalau soto ayam Dikasih ayam. Loh, terus saya makan apa? Sotonya dikasih ayam. Makanya saya pilih soto daging biar bisa makan. Oh, soto ayam, soto dikasih ayam, saya makan apa? Gak pernah menang sama bapak. Oh, saya sendiri nggak pernah menang sama dia. Patin pedas rasanya lezat, Wih, cakep. dagingnya lembut tanpa duri. Mantap. Selamat bertugas untuk para pejabat. Iya. Kalau nanti bisa sambut, tolong kami dikabari. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, jangan dimasukkan hati. Tolong dimasukkan agenda aja. Biar lebih jelas. Jadi hanya di sini kami menghibur, mudah-mudahan kurang bermanfaat. Karena kalau kurang itu pengen nambah baik. Kalau pengen nambah kan ada acara lagi, kita diundang lagi. Ya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dianggap benar. Karena tak ada gading yang tak retak. Jadi kami mohon maaf atas keretakan keluarga Gading dengan Gisel, sehingga semalang gosip. Tak ada gading yang tak retak. Atas nama keluarga besar Gajah kami mohon maaf tidak bisa menghasilkan gading yang tak retak.